para mualaf yang sekarang ribut-ribut itu, Yahya Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Nah, tapi akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau dia kata apa, orang sudah meninggal. Tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sepanjang dia setelah jadi mualaf dan jadi Islam, dia banyak menyerang iman Kristen. Dan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul hatinya penuh dengan kebencian terhadap iman Kristen, dilihat dari kata-katanya. Sehingga dia bukanlah orang percaya, sungguh-sungguh percaya yang keluar dan kehilangan keselamatan. Tapi dia tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada akhirnya dia mati tanpa Kristus. Sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang mati tanpa Kristus, mati di luar Kristus, maka tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Yang didapatkan adalah kebinasaan kekal. Nah, berkaca dari pengalaman Yahya Waloni ini, saya mau bilang kepada saudara-saudara yang mualaf itu ya, mumpung saudara masih bernapas ya, maka sebaiknya saudara kembali kepada Tuhan Yesus Kristus daripada saudara yang mati tanpa juru selamat seperti yang dialami oleh Yahya Waloni, sehingga keselamatan di dalam akhirat nanti tidak menjadi bagian saudara-saudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, meninggalnya Ustadz Yahya Waloni meninggalkan banyak cerita, baik itu di kalangan Islam maupun di kalangan kekristenan. Di kalangan Islam tidak sedikit orang yang begitu merasa kehilangan dan terharu, bahkan cukup iri dengan cara beliau meninggal. Ya, ini insya Allah itu tanda-tanda husnul khotimah sudah ada pada akhir hayat beliau. Sementara di kalangan kekristenan sendiri banyak yang merasa puas dengan wafatnya atau meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Bahkan tidak sedikit juga yang ada kata-kata pencibiran atau mencibirkan. Ada juga komentar-komentar negatif dan komentar-komentar miring dan segala macam lah. Ya, biasalah kalau seandainya orang sakit hati dan tidak puas, pasti akan ada komentar-komentar yang demikian itu. Nah, salah satunya komentar yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru yang kita ketahui selama ini sejak dulu selama almarhum itu hidup, bagaimana dakwah beliau itu memberikan guncangan banyak terhadap kekristenan, sehingga Pendeta Isra Soru begitu begitu marah, begitu emosi dulu itu. Dan di akhir ayatnya mungkin ya dia juga cukup puas dengan tidak adanya Ustadz Yahya Waloni. Mungkin dia cukup puas dan lega begitu. Selama ini kan memang Ustadz Yahya Waloni yang menjadi penghalang seolah-olah begitulah, sering membuka fakta tentang seperti apa sebenarnya kekristenan itu, Alkitab itu, sehingga ya banyak yang tersinggung dan banyak yang gerah. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru ada beberapa poin yang perlu kita tanggapi, saudara. Pertama, tadi dia mengatakan dia cukup menyayangkan kepergian atau meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Di akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus.
ya begitu katanya. Justru menurut saya Ustadz Yahya Waloni ini sangat setia dengan Yesus, dengan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena dia menjalankan syariat-syariat apa yang disampaikan oleh Yesus, oleh Isa alaihi salam. Ya. Begitu setianya dan begitu tersadarnya, dia banyak menjumpai kebenaran di dalam Alkitab itu, ya ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus sendiri. Dan itu memang seperti inilah kami umat Islam yang melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan dia mengkhianati, justru terbalik kalau menurut saya, itu sangat terbalik. Ya, sangat terbalik. Kekristenan justru yang telah mengkhianati Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dituangkan di dalam Alkitab, tapi saudara-saudaraku yang beragama Kristen tidak melaksanakannya. Berbalik belakang, lain yang diajarkan, lain yang diamalkan. Ya. Nah, sinyal tentang seperti ini itu sebetulnya Yesus sendiri sudah mengetahui dan sudah memberikan sinyal kepada umat Kristen. Ya, di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9, Yesus kan pernah mengatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, mereka kan sekarang itu mengaku pengikutnya Yesus. Ya, Kristus itu atau Kristen itu diartikan adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Ya. Ya, tapi kenyataan fakta yang ada, mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan, yang dituangkan oleh Yesus, justru tidak diamalkan, tidak dijalankan. Ibadahnya jauh dengan cara ibadah Yesus. Apa yang tertuang di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Yesus nyaris tidak ada dilaksanakan dalam pelaksanaan ritual ibadahnya saat ini. Justru yang dilaksanakan adalah ajaran-ajaran Paulus. Nah, itu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9 tadi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kata Yesus begitu tuh. Padahal hati dia jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintahnya Paulus yang dilaksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa kira-kira yang mengkhianati? Yesus mengatakan A, yang dilaksanakan B, karena ajaran B itu adalah ajaran dari Paulus. Yesus mengajarkan tentang tata cara ibadah itu untuk bersujud, ya, membungkukkan badan, menyampaikan wajahnya sampai ke tanah. Sekarang apa yang dilakukan? Ke gereja bernyanyi dan segala macam. Jauh dari ajaran itu, gitulah. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengkhianati? Yesus mengajarkan tentang tauhid. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus pasal 12 ayat 29. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu jelas di situ tentang tauhid dan pengajaran tentang risalah kenabiannya Yesus. Tapi apa yang fakta yang terjadi di lapangan? Justru mereka mempertuhankan utusan Tuhan. Ya, Tuhan mengutus Yesus, lalu Yesusnya yang dipertuhankan. Kan mengkhianati itu namanya. Jadi siapa yang, kalau dipertanyakan, siapa yang mengkhianati kira-kira? Nah, kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dan menjelaskan bahwasanya dirinya adalah Tuhan dan minta disembah, justru yang diperintahkan oleh Yesus itu adalah menyembah, mengabdi kepada Allah, ya, hanya kepadanya sajalah engkau menyembah dan tidak boleh ada yang lain. Kan ajaran itu begitu jelas tentang konsep ketauhidan kepada Allah, tapi itu tidak dilaksanakan. Itu yang pertama yang perlu kita soroti. Yang kemudian yang kedua, dia mengatakan dakwahnya Yahya Waloni ini penuh dengan kebencian, ya.
Mungkin dia memandang karena tegas dan kerasnya hujatan yang disampaikan oleh Yahya Waloni seolah-olah itu menunjukkan kebencian. Tidak demikian. Justru apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni dan para kristolog muslim lainnya, mereka justru menunjukkan betapa Yahya Waloni itu sangat sayang kepada umat Kristen. Dia ingin mengajak bagaimana caranya untuk bisa setia kepada Yesus itu, ya, dan ingin membuka mata bahwasanya apa yang tertuang di dalam Alkitab itu mayoritas adalah ajaran manusia, bukan ajaran Yesus itu sendiri. Nah, itu mungkin ketegasan, cara orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan risalahnya atau dakwahnya, begitu ya. Nah, jadi bukan benci, ya. Ingin mengajak, sebetulnya ingin mengingatkan bahwasanya kalian keliru. Yang kalian ikuti itu bukan ajaran Yesus. Yang kalian ikuti adalah ajarannya Paulus, ya. Maka ya terpaksa dibuka tentang, kita cari tentang kebenaran-kebenaran yang ada, yang tersimpan di dalam Alkitab itu. Jadi bukan karena benci, justru karena sayangnya itu. Makanya dia lakukan dengan cara yang demikian. Kemudian tadi ada juga yang dia menjelaskan tentang himbauan kepada para mu'alaf, ya. Himbauan kepada para mu'alaf untuk kembali kepada Tuhan Yesus, jangan sampai mati atau meninggal seperti Yahya Waloni yang ya tidak selamat, katanya begitu. Karena dia katakan tadi, mati di luar Kristus itu tidak mungkin mendapat keselamatan, melainkan mendapat kebinasaan. Keselamatan itu artinya surga, dan kebinasaan itu adalah neraka. Sekarang kita cek faktanya, siapa yang binasa dan siapa yang selamat. Ya. Kalau kita merujuk kepada Matius pasal 7, di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, enyahlah daripada hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau dikatakan oleh pendeta Isra Soru, meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ini karena dia itu meninggalkan Yesus ataupun mengkhianati Yesus, tidak akan mendapat keselamatan, dan hanya orang-orang Kristen saja yang mendapat keselamatan. Faktanya tidak demikian. Di dalam Alkitab dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, orang yang mempertuhankan dia, ya, di ayat 21 kan tadi kan dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga. Jadi bukan orang yang mempertuhankan dia yang akan masuk ke dalam surga, yang akan memperoleh keselamatan, itu tidak. Justru orang-orang yang mengikuti kehendak Bapa Yesus di surga. Artinya apa? Ya, ibadah-ibadah, syariat-syariat yang disampaikan oleh Allah itu sendiri melalui Yesus. Ya. Dan di akhirnya ayat ini ada lagi yang lebih menarik. Yesus berkata jujur begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Justru orang-orang yang mempertuhankan dia, artinya mempertuhankan Yesus, diklaim oleh Yesus mereka para pembuat kejahatan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang selamat dan siapa yang akan binasa? Kalau mereka memahami, atau pendeta Isra Soru memahami yang orang-orang Kristen akan diselamatkan, justru di dalam ayat ini pengakuan Yesus, orang-orang Kristen lah yang melakukan kejahatan. Tidak mungkin orang melakukan kejahatan itu akan diselamatkan. Pasti akan menjumpai kebinasaan. Jadi Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini justru tertuju kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Yesus sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwasanya dia tidak mau dipertuhankan. Ya, orang-orang yang mempertuhankan dia akan diusir, dan kata Yesus di sini, enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak mungkin para pelaku pembuat kejahatan akan diselamatkan, itu tidak akan mungkin. Jadi terbalik, justru Yahya Waloni dan para mu'allaf itu, ya, mereka akan, ya, banyak pahala yang diterimanya, akan selamat. Sudah 2 bukti fakta menjelaskan, membuktikan, seperti Ihsan Mukoginta, mereka dia meninggal, mengakhiri hidupnya dalam kondisi sedang beribadah, melaksanakan ibadah sholat. Terakhir ini Yahya Waloni sedang melaksanakan atau menyampaikan khutbah Jumatnya. 2 tempat terbaik dan 2 kondisi terbaik serta 2 penyampaian terbaik di akhir hidup mereka. Jadi ini pelajaran buat Esra Soru dan sekaligus juga kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen lainnya. Ingat, dengan meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ini justru memberikan banyak iktibar, memberikan banyak pelajaran bahwasanya keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث